Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih dan berkat Tuhan. Apa kabar Anda semua hari ini? Ada sukacita tentunya ya. Ada damai sejahtera dalam kasih Tuhan yang sangat mencintai kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita beri jawaban atas undangan Tuhan. Berkat dan kasih-Nya menyertai Anda semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berada di hari Minggu yang ke-28 tahun A. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang ke pesta perjamuannya. Inti dari undangan ini, Tuhan ingin membuat kita bahagia. Kita diundang datang ke rumah Tuhan. Seperti ungkapan jawaban pemazmur dalam Mazmur tanggapan hari ini. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, Yesaya dalam bacaan pertama mengungkapkan Tuhan mengadakan suatu jamuan yang sangat mewah. Kemewahan diungkapkan dengan jamuan dengan anggur yang tua yang disaring sehingga tidak ada endapannya lagi. Artinya apa? Anggur murni. Pasti enak dong. Dan makanan yang berlemak dengan sumsum. Wah, tambah enak lagi. Tuhan ingin mengembirakan semua orang. Semua orang ingin digembirakannya. Jangan ada kesedihan lagi. Tidak ada air mata lagi. Mari berdansa, berjoget, minum-minum, bergembira, makan sepuas-puasnya. Wah, perjamuan yang fantastik. Dan kemudian Bapak Ibu, dalam bacaan Injil, kita mendengar dari Yesus perumpamaan yang senada. Tetapi penekanannya adalah pada jawaban, respon yang diundang. Bangsa Yahudi sebagai umat terpilih, mereka semua diundang. Sayang sekali, mereka yang diundang menolak untuk datang. Santapan, minuman sudah siap, mewah, berlimpah lagi. Undangan tidak mau datang dengan berbagai alasan. Itulah bangsa Yahudi. Sudah dipilih, disayang, diundang, tetap menolak. Tidak mau datang. Meski ditolak, Bapak Ibu, saudara-saudari, Raja yang mengundang yang tiada lain adalah Tuhan sendiri. Tidak putus asa, tidak patah semangatnya. Meski tidak ada yang mau datang, Dia tetap mengirim undangan ke segala penjuru. Semua diundang. Semua yang ada di jalan-jalan yang dijumpai diundang. Mari datang ke perjamuan anak nikah saya. Di antara mereka itu ada yang jahat, juga ada orang yang baik. Mereka semua diundang. Sehingga ruang pesta menjadi penuh. Banyak yang datang. Nah, ketika raja keluar, masuk di ruang pesta, ia melihat ada yang berpakaian pesta, ada yang tidak, ada yang hanya celana pendek. Tentu saja raja kecewa,
bahkan marah. Bagaimana kalian datang dengan tidak berpakaian pesta? Ini pesta. Raja marah. Dan ia menyuruh hamba-hambanya untuk menangkap, mengikat kaki mereka dan membuang mereka jauh-jauh. Ternyata Tuhan juga kejam ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini sebuah perumpamaan. Melalui perumpamaan Tuhan ingin menyadarkan. Melalui perumpamaan ini Tuhan ingin mengingatkan bangsa Yahudi tentang umat pilihannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, yang tidak mengikuti apa yang harus mereka lakukan sebagai bangsa terpilih. Mereka menolak Tuhan dengan berbagai alasan. Meski mereka menolak undangan Tuhan, Tuhan tidak putus asa. Tuhan tidak putus asa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sayangnya, sayang beribu sayang, mereka yang datang dengan tidak berpakaian pesta, asal-asalan saja karena diundang datang, tentu saja melihat pemandangan seperti ini, raja malu, raja marah, raja kecewa. Tuhan menyesal. Dengar kekecewaan Tuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ini. Yerusalem, Yerusalem, kamu yang membunuh para nabi dan semua utusan Tuhan. Berapa kali aku ingin mengumpulkan kalian seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya dengan penuh kehangatan. Kalian lari dan berbalik melawan. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Dan tragis. Nah, itulah Bapak Ibu sebuah perumpamaan. Dan setelah kita mendengarkan perumpamaan, kita sudah menangkap pesan apa yang ingin dikatakan. Namun baiklah, mari sejenak kita renungkan makna perumpamaan ini lebih mendalam lagi. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, undangan Tuhan begitu istimewa, sungguh istimewa. Namun kita yang sudah dipilih, yang sudah dibaptis, kerap kali dengan alasan yang bermacam-macam kita menolak. Kita tidak mau datang ke perjamuan. Kita tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan, kalau kita hayati, kalau kita resapkan sungguh-sungguh, sesungguhnya undangan ini merupakan suatu anugerah yang istimewa. Yang sesungguhnya undangan ini kalau kita penuhi, membuat kita layak untuk ikut serta dalam perjamuan pesta Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu. Banyak yang rindu, tapi tak ada kesempatan. Sementara kita yang diberikan kesempatan malah menolaknya. Dengan menjawab Bapak Ibu, dengan memenuhi undangan Tuhan Bapak Ibu, kita sesungguhnya mendapat rahmat istimewa. Rahmat inilah yang menguduskan kita, yang menjadikan kita memiliki hidup Allah, hidup ilahi, bersekutuan dengan Allah, bergembira bersama Allah. Sebaliknya, menolak undangan sama dengan kehilangan rahmat Allah. Dan kita berada di luar persekutuan dengan Allah.
Menyedihkan Bapak Ibu. Tapi itulah yang sering terjadi dengan sikap dan perbuatan kita. Mari, setelah kita mendengarkan, menghayati, memahami, untuk mengerti, kita usahakan. Mari kita berusaha. Mau bekerja sama. Supaya kita jangan kehilangan rahmat Allah itu. Jangan sampai kehilangan rahmat Allah itu. Lihat apa yang dialami oleh Paulus. Begitu banyak tantangan, penolakan. Dia harus berjuang. Paulus mengungkapkan mengapa segala perkara, segala cobaan, segala tantangan, kesulitan yang ia hadapi, dia mampu tanggung itu semua. Karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Allah memberikan rahmat yang dibutuhkannya. Karena dia mau memenuhi undangan Tuhan. Dia mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Bersatu dengan Allah. Allah memberinya rahmat yang dibutuhkannya. Benar Bapak Ibu. Benar sekali. Yang dikatakan pemazmur. Berbahagialah yang diam di rumah Bapa. Berbahagialah yang mendapat undangan Tuhan dan yang menjawabnya. Amin. Katakan amin. Dengan mengatakan amin, semoga kita mau bersungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan. Melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Hadir di tengah undangan Tuhan. Dan kita dipenuhi dengan rahmat Allah. Semoga Bapak Ibu, saya Romo Agus Inyoman Murtika, Pastor Paroki Kesatria. Salam untuk Anda semua. Tuhan memberkati Anda dengan berkat melimpah. Amin. Amin Bapak Ibu. Marilah kita masuk rumah Tuhan. Mari masuk rumah Tuhan dengan lagu pujian gembira dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Ya itu Tuhan, dialah terang yang menerangi iman kita. Marilah kita masuk